Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, izin kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Proses Bisnis TI pada Maxim. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Lutfi dan teman-teman saya Andi Sahalatua Pasaribu, Feniria Zebua, Ibnu Setiawan Malik, Kevin Andrian Siahotang, dan Roswita Arnold Fau. Di sini ada latar belakang. Maxim adalah teknologi informasi dalam mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor transportasi dan logistik. Kehadiran layanan berbasis aplikasi seperti Maxim telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses layanan transportasi. Sebagai salah satu pemain utama di industri ride hailing, Maxim bersaing dengan sejumlah perusahaan besar lainnya yang menawarkan layanan serupa seperti Gojek, Grab, dan perusahaan lokal di berbagai wilayah. Namun persaingan di industri ini tidak hanya terletak pada harga atau ketersediaan layanan. Inovasi teknologi, pengalaman pengguna, strategi pemasaran, serta efisiensi operasional menjadi faktor kunci dalam menenangkan pasar. Latar belakang analisis ini adalah untuk memahami posisi persaingan Maxim dalam industri ride hailing, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan strategis perusahaan, serta mengeksploitasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai strategi Maxim dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berkembang. Sebelum termasuk bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saingnya, melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Maxim bersaing dengan perusahaan lain di industri yang dinamis ini, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan strategi perusahaan ke depan. Rumusan masalah bisa ke Mbak Wita, dipersilakan. Rumusan masalah. Masalah belakang yang telah disampaikan dari atas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dalam perusahaan Maxim yang terjadi sebagai berikut. Bagaimana Maxim memasang strategi SWOT dalam operasional dan pelayanan. Terus bagaimana Maxim mengembangkan kelemahan, kekuatan, dan peluang bisnis. Dan bagaimana Maxim bersaing dalam layanan keuangan. Next. Adapun tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perkembangan dunia bisnis dan faktor internal dalam keunggulan perusahaan Maxim, mengetahui kelemahan dan kekurangan. Maxim menggunakan analisis SWOT, memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan daya saing dan kerja dalam jangkauan panjang sesuai pasaran yang dibutuhkan. Next. Masih Mbak Wita, ruang lingkup. Untuk ruang lingkup, penelitian ini berfokus pada analisis SWOT dalam buku digital marketing, menyatakan bahwa analisis SWOT sering digunakan dalam perencanaan strategi pemasaran. Dalam ruang lingkup ini, SWOT membantu perusahaan untuk memahami kondisi internal mereka atau kekuatan dan kelemahan, serta dinamik eksternal yang mengaruhi mereka, peluang dan ancaman. Untuk konsep analisis SWOT bisa ke Mas Andi, kita silakan. Untuk Mas Andi. Di sini adalah analisis SWOT-nya. Analisis SWOT-nya adalah sebuah strategi perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu organisasi atau perusahaan dengan cara mengidentifikasikan pengaruh inter pada SWOT
Ada beberapa elemen yang terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, strategi atau kekuatan. Faktor internal yang memberikan keunggulan atau keistimewaan perusahaan dibanding dengan pesaing. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Faktor internal menghemat kinerja perusahaan atau yang menjadi kelemahan dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Faktor internal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berkembang atau meningkatkan kinerja. Yang keempat, threats atau ancaman. Faktor faktor internal yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berkembang atau meningkatkan kinerjanya. Oke, untuk industri layanan bisa ke Mbak Feni, silakan. Industri layanan on demand adalah industri layanan on demand adalah salah satu layanan yang bisa diakses secara mudah dan instan oleh konsumen. Di mana industri on demand ini mampu memberikan layanan yang 24 jam untuk mempermudah konsumen dalam perjalanan. Lanjut. Oke, untuk metodologi Nah, di pendekatan sini penelitian. kami memiliki metodologi pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif tujuannya untuk memahami kebutuhan konsumen yang dalam menggunakan layanan SIM dari perilaku setiap pengguna, baik kekurangan, kelemahan, peluang, dan kepuasan pelanggan dalam analisis SWOT. Nah, di sini kami punya mengambil sumber data dari berbagai sumber. Yang pertama, wawancara terhadap konsumen baru. Kedua, wawancara terhadap pelanggan setia Maxim. Ketiga, wawancara terhadap karyawan Maxim. Dan keempat, wawancara terhadap pengguna driver Maxim. Selanjutnya, tahapan analisis. Tahapan analisis di sini yang kami lakukan adalah mengikuti proses yang sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Sebagai berikut, menentukan tujuan analisis, di mana tujuan analisis ini untuk mengetahui setiap layanan yang disediakan oleh Maxim seperti harga, waktu layanan, dan kepuasan pelanggan. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data untuk mengetahui data yang relevan terhadap Maxim. Ketiga, analisis internal dan eksternal untuk memahami kelemahan, kekurangan, ancaman, dan peluang. Keempat, implementasi dari hasil SWOT bagian dalam strategi bagi Maxim. Oke, selanjutnya proses berjalan bisa ke Kevin, dipersilakan. Mas Kevin. Oke, sekarang kita masuk ke proses bisnis jalan. Di sini Maxim adalah perusahaan teknologi. Proses bisnis berjalan. Maxim adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan ride hailing dan pengiriman barang melalui aplikasi mobile. Didirikan pada tahun 2003 di Rusia. Maxim kini beroperasi di berbagai negara termasuk Indonesia, Rusia, Eropa, dan Asia. Perusahaan ini menawarkan tarif yang kompetitif, tema bagi hasil yang menguntungkan bagi pengemudi, menarik banyak mitra untuk bergabung. Layanan utama Maxim mencakup transportasi penumpang atau taksi dan kendaraan pribadi, serta pengiriman barang. Maxim terus berinovasi dengan memperkenalkan fitur baru dan memperluas layanannya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan pengiriman yang semakin berkembang. Singkat proses bisnis yang berjalan dalam aplikasi Maxim, ada beberapa fitur yang sudah disediakan untuk pengguna dan driver sebagai berikut. Ya, di sini kita lihat ada halaman pendaftarannya. Analisis SWOT bisa ke Mas Ibnu, dipersilakan. Mas Ibnu.
mungkin teman kita lagi sibuk. Analisis SWOT Maxim adalah yang pertama strength. Strength itu adalah kekuatan. Bagaimana Maxim ini mampu mengetahui kekuatan atau kapasitas yang ia miliki dalam aplikasi tersebut. Kedua, weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Artinya Maxim ini tahu kekurangan dia dalam mengoperasikan aplikasi yang mereka buat. Ketiga, opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki oleh Maxim ini bagaimana mereka mampu berkembang dan mampu berinteraksi dengan pelanggan dan mampu mengikuti setiap perkembangan teknologi. Nah, threats ini ancaman. Ancaman ini bisa berpengaruh di mana perubahan setiap peraturan baik itu pemerintah ataupun dalam aplikasi tersebut, bahkan dalam update setiap aplikasi yang akan digunakan. Lanjut. Untuk kesimpulan bisa saya kesimpulin, Maxim memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam hal harga yang bersaing dan jangkauan geografis yang luas. Namun, perusahaan perlu memperbaiki pengelolaan reputasi dan memastikan kelancaran infrastruktur teknologi untuk mengurangi kelemahan yang ada. Dengan memanfaatkan peluang ekspansi pasar dan inovasi, serta menghadapi ancaman kompetisi dan perubahan regulasi dan strategi yang tepat, Maxim dapat terus berkembang di pasar ride hailing yang sangat kompetitif. Saran saya, perkuat layanan pelanggan, tingkatkan respon terhadap keluhan dan kelola ulasan dengan baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Upgrade teknologi, memperbarui infrastruktur dan kembangkan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi. Mungkin itu aja yang bisa kami paparkan proyeknya, kurang lebih mohon maaf. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, sudah.